Yono telah memberikan bantuan kepada masyarakat. Sejauh mana para pemirsa, mari kita simak kabar yang bagus info ini. Siang Pak Diano. Iya, siang. Terkait dengan penanganan COVID, berbagai bansos ini untuk dana desa dibagikan berapa orang Pak ini? Kalau untuk dana desa sesuai dengan anjuran pemerintah 30% itu untuk 158 penerima dengan besaran uang 284 juta diberikan selama 3 bulan. Dan kemarin tahap pertama sudah diberikan di tanggal 16 Mei sesuai anjuran pemerintah, maksimal minggu kedua sudah dicairkan dan berjalan dengan lancar. Dan untuk BST berikutnya di hari Senin sebanyak 624 dan yang BPNT 319 semua dilaksanakan di Balai Desa Kedumboh, karena saya meminta untuk yang pelaksanaan di BST tidak di kantor pos tapi di Balai Desa dan dikabulkan oleh kantor pos. Jadi semua berjalan lancar sesuai dengan protap COVID-19, tidak ada kerumunan sama sekali. Terus tempat duduk kami persiapkan berjarak 1 meter dan harus menggunakan masker. Sebelum menerima uang harus cuci tangan dulu yang sudah disediakan di Balai Desa berupa wastafel yang ada di depan sekretariat Balai Desa. Ya, untuk dana desa yang tahap kedua ini kira-kira bulan apa ini Pak? Di bulan Juni maksimal sebelum tanggal 15 sudah harus dicairkan karena sudah ditransfer dari BDG dan itu kita masih adanya revisi karena kemungkinan dicek kemarin ada yang mendapatkan BPNT dan Kemensos, maka kita revisi lagi dan itu kita perlu APBDes perubahan untuk disahkan dengan BPD melalui Musdes. Jadi tetap itu harapan saya ke depan lebih lancar dan itu tersalurkan satu orang penerima tidak menjadi double. Jadi saya tetap harus disiplin karena ini menyangkut dampak COVID dan itu kriteria bukan hanya miskin tapi yang terkena dampak COVID. Kalau yang saya terapkan di Desa Kedumboh. Ya, sejak dari awalnya kan banyak ini portal di desa Bapak ini sampai akhir Mei ini gimana Pak ini? Apakah masih tetap akan dijalankan atau masih memperketat suasana Pak? Ya tetap dijalankan tapi saya kendorkan karena kita adaptasi untuk menuju new normal. Jadi istilahnya kami pemerintah desa dan jajarannya memberi sangu kepada warga masyarakat kemarin itu dengan istilahnya diperketat untuk keluar masuk karena saya yakin ke depan ini virus akan lama. Jadi kita mempersiapkan untuk kekuatan imun tubuh untuk warga kami. Ketika sudah nanti keluar dan aktivitas kembali, kita sudah istilahnya memberi sangu dengan tubuh yang kuat. Dan kemarin kami menggandeng tim SAR DIY Distrik Gunung Kidul untuk tata cara untuk penanganan COVID dan hidup sehat dan mengatur jarak untuk bagaimana terhindar dari virus COVID. Jadi ketika dari pembatasan portal dan edukasi dari tim SAR mungkin itu sudah sangat membantu untuk warga kami. Jadi saya tidak mau hal yang sekecil apapun ketika nanti mereka aktivitas warga saya terkena. Jadi meminimalkan dari penularan virus dengan adanya portal mungkin lebih teratur untuk keluar rumah. Terus edukasi dari tim SAR DIY itu pengetahuan yang luar biasa karena begitu sampai di rumah untuk para dukuh dan RT untuk segera diketok tularkan baik melalui masjid pakai woro-woro ataupun ketika bertemu dengan masyarakat.
Itu Jadi efektif sekali Pak ya. upaya kami seperti itu. Efektifnya tinggi gitu Pak ya, dengan adanya portal cek dari awal Sangat-sangat ya. efektif karena kita bisa mendata yang keluar masuk dari pendatang maupun yang rencana mau mudik. Kami tetap mendata. Jadi sebelum masuk pulang ke Kedungpoh biasanya ada semacam komunikasi baik WA maupun telepon, dan kami menjemput baik di Sambipitu maupun di Siono maupun di bandara. Jadi kita menggunakan penjemputan sendiri oleh Karang Taruna, dan itu sebelum naik ke mobil disemprot pakai disinfektan, terus cuci tangan bersih sampai di rumah, ditempatkan di ruang isolasi yang sudah kami sediakan di masing-masing padukuhan. Dan di Balai Desa sendiri kami menyediakan sekitar 6 lokasi untuk karantina. Sampai sekarang masih ada, tapi sudah berkurang banyak daripada yang kemarin-kemarin. Kalau jumlah yang ada di desa Bapak yang di luar kota misalnya Jakarta atau Jabodetabek ada enggak Pak? Atau berapa banyak Pak yang pulang kampung barangkali untuk lebaran ini? Sampai kemarin itu sekitar 92, dan itu kami memberikan sembako sebagai pendamping untuk kepedulian masyarakat pemerintah Desa Kedungpoh terhadap para pendatang yang kurang beruntung seperti yang di PHK atau tidak beruntung seperti buruh-buruh bangunan, karena dari warga kami banyak yang menjadi pekerja seperti itu, dan pedagang keliling yang ada di Jakarta, Bali, Surabaya. Jadi kalau sesuai dengan instruksi dari Pak Gubernur, setiap yang di luar DIY itu adalah ODP, orang dalam pengawasan, dan itu berhak kita untuk mengkarantina mandiri selama 14 hari. Dan ini sudah dijalankan mengkarantina atas budi Pak ya? Oh sudah, dan alhamdulillah rata-rata taat, dan sekarang sudah berbaur. Kedungpoh sampai saat ini masih zona hijau, belum ada satupun yang terkena, dan harapan saya sampai ke depan semoga tidak ada yang terdampak kena virus corona. Harapan kami sampai nanti Pak Presiden Jokowi mengumumkan Indonesia aman dari pandemi COVID-19 ini. Ya, pesan Bapak selaku kepala desa bagi warga sendiri Pak, ini akan memasuki tatanan baru itu Pak, atau peranatan baru itu gimana ini? Ya, saya berpesan yang penting jaga kesehatan, jaga jarak, sering cuci tangan, makan makanan sehat, tidak perlu mahal, yang penting sehat seperti sayuran, dan yang pokok harus bermasker. Itu penting ketika keluar dari rumah dan menghindari kerumunan. Itu harapan saya seperti itu. Baik nanti ketika sudah mulai aktivitas di luar, semoga harapan saya ekonomi membaik, dengan berjalannya waktu corona juga menghilang dari bumi Indonesia. Saya maunya normal seperti kemarin, bisa bertemu sanak keluarga, tidak ada rasa curiga, takut, dan menyambut hangat ketika mereka pulang ke desa kami. Ya. Terima kasih Pak sudah memberikan support kepada masyarakat dan memberikan informasi kepada kami Pak. Terima kasih. Sama-sama.